Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan hari ini kita sudah kedatangan ada dua tamu spesial kita. Ada Mas Adi Setiawan SPD. Ini adalah tim ahli cagar budaya, dan Bapak Suprapto SSMM, sarjana sastra ya. Yes. Iya, Pak Suprapto ini merupakan Kasih Cagar Budaya dan Museum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor Timur. Assalamualaikum, Mas. Apa kabar ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini untuk tema perbincangan kita dalam program Bicara Sudut Pandang yaitu mengenal aksara komering Kaganga. Ini termasuk hal baru ya, dan mungkin ke Pak Suprapto dulu nih Pak. Aksara komering Kaganga. Jadi kalau misalnya mungkin daerah Lampung itu punya aksara sendiri, aksara Lampung. Ternyata kita Kabupaten Aku Timur, warga komering ini punya aksara sendiri yaitu aksara komering. Boleh sedikit dijelaskan nih Pak tentang aksara ini? Terima kasih. Jadi perkenalan dengan aksara kita hampir di dunia lah ya, dan mengerucut lagi untuk ke Indonesia, juga lagi merujuk ke beberapa kabupaten. Kita memang setiap bangsa dan negara itu mempunyai identitas aksara atau identitas bahasa masing-masing. Jadi untuk kita lebih mengerucut untuk daerah kita Kabupaten Aku Timur ya. Nah, kita juga mempunyai aksara yaitu yang disebut dengan aksara komering ataupun aksara ungga. Jadi ada sebagian daerah kita, mungkin dari daerah Jakabau ke sini, Pulau Negara itu mengatakan aksara ungga. Gitu. Sebenarnya aksara ungga itu sama saja dengan aksara aksara komering ataupun aksara Kaganga yang ada di pesisir komering itu. Baik. Nah, ini jadi pengetahuan baru juga ya, bahwa kita punya aksara sendiri yang namanya aksara Kaganga. Ini mulai sejak kapan sih akhirnya hal ini diteliti, kemudian mulai mencuat gitu? Sebenarnya berkaitan dengan aksara Kaganga itu sendiri kita sudah meneliti 4-5 tahunnya lewat, tapi kita baru sekilas pandang saja ya, sekilas info mengenai dengan aksara Kaganga itu yang kita ketahui. Terus kemudian untuk lebih ke konsentrasinya kita untuk mempelajari aksara komering itu selama 2 tahun ini, kita dengan Mas Adi dengan tim dari Dinas Pendidikan khususnya untuk bidang kebudayaan kami mencari-cari data itu selama 2 tahun ini. 2 tahun ini ya. Sudah mulai mencari data tentang aksara Kaganga ini. Iya, mencari data aksara Kaganga ini. Untuk sebenarnya untuk aksara Kaganga komering itu ya sudah ada sejak zaman dulu, sejak nenek moyang kita. Suku komering itu sudah punya aksara Kaganga itu, dan dia sudah punya peradaban. Ya sebenarnya peradaban kita untuk masyarakat komering sudah maju pada waktu itu sebenarnya, yaitu dengan dibuktikan adanya kemajuan dalam bidang aksara. Tapi selain aksara juga kan banyak juga kan kita peninggalan kita yang membuktikan bahwa peradaban komering sebenarnya pada masa itu sudah maju juga. Iya, betul. Berarti setelah akhirnya diteliti bahwa ternyata peradaban komering itu pada zaman dulu tuh sudah lumayan cukup dikenal gitu iya, ya. Sudah. Dengan adanya aksara ini. Nah, aksara Kaganga ini sendiri maksudnya jarang sekali didengarkan, sudah hampir punah lah bahasanya gitu ya, sudah hampir punah, dan sekarang mulai dipelajari lagi, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, terutama bidang kebudayaan ini yang terus giat ya untuk menggali. Nah, itu bagaimana proses pencarian data-data mengenai aksara Kaganga ini sendiri? Jadi untuk proses pencarian data ya kita selalu mencari data itu dari ujung sana, dari Cempaka sana sampai Gunung Batu sampai ke Bunga Mayang, itu kita selalu mencari data itu ya. Jadi bukannya sekali tapi beberapa kali kita selalu untuk mencari data itu ya, dengan cara yaitu kita melalui para sesepuh yang ada di sana, ada orang yang kita anggap ya tokoh lah di sana ya, beberapa kepala sekolah, beberapa tokoh agama, beberapa tokoh adat sana, kita selalu untuk mencari data itu.
dan akhirnya juga kita menemukan data asal kagangan yang ada di Tanjung Kuku itu sebagai sebagai dasar usaha kita untuk pengembangan penulisan aksara kagangan itu sendiri. Jadi tujuannya itu sebenarnya kita harus bangga dengan masyarakat Komering ya. Sebenarnya kita memang punya punya budaya Islam maju ya, ciri tersendiri ya. Baik. Nah, ke Mas Adi ini selaku dari tim ahli cagar budaya. Ini apa yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya ini untuk bisa menggali terus tentang aksara kaganga dan bisa mensosialisasikan atau menginformasikan kepada masyarakat, terutama generasi-generasi muda gitu Pak ya, bahwa ternyata kita punya aksara sendiri itu aksara kaganga. Ya, aksara Komering sendiri kita masih terus mencari data-data, bukan hanya dasar naskah dari Tanjung Kuku, tapi terus kita cari. Kemarin itu ada informasi, tapi kita belum temui secara langsung, cuma ada informasi bahwa ada buku nikah itu yang bertuliskan aksara Komering. Itu terus yang kedua ada di daerah Komering itu ada informasi bahwa ada buku surat Yasin itu bertuliskan aksara Komering. Nah, itu tapi sampai sekarang belum ditemukan. Makanya dari itu sebagai tim ahli cagar budaya itu masih terus mencari data-data naskah aksara Komering yang ada di Oku Timur. Oke, baik. Nah, untuk aksara kaganga sendiri agak susah nggak sih untuk proses dalam penulisan dan lain sebagainya, penulisan maupun pengucapan gitu? Kalau penulisan aksara Komering itu sebenarnya mudah. Kalau paham kunci di aksara Komering itu ada kuncinya. Jadi kalau paham itu, seumpama penggunaan K mau diganti ke O itu harus ditambahi sandangan kacikoro O. Itu kalau belajar penggunaan itu gampang. Cuma yang susah itu terkadang karena jarang digunakan itu untuk penghafalan. Kalau menghafal mungkin agak kesusahan, harus sering digunakan, harus sering berlatih, harus sering diucapkan. Ya, gitu. Tapi kalau paham dan bisa itu mungkin lebih mudah. Oke, jadi ini tidak terlalu sulit lah ya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya untuk bisa memperkenalkan aksara ini? Ya, aksara Komering tahun ini masih dibahas tentang peraturan bupati. Ya, itu nanti setelah peraturan bupati nanti terrealisasi dan bisa diterapkan di Oku Timur, nanti masuk ke sekolah-sekolah, tim-tim dari aksara Komering dan tim dari Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan aksara Komering yang ada di Oku Timur supaya bisa digunakan dan dipelajari oleh anak-anak sekolah ataupun masyarakat umum yang ada di Oku Timur. Iya. Untuk tim ahlinya sendiri ada berapa orang sih sebenarnya? Dari bidang kebudayaan semua terlibat. Semua terlibat ya. Dari bidang kebudayaan. Nah, ini nantinya setelah Perbu keluar akan disosialisasikan ke masyarakat. Mungkin bisa menjadi ekstra kurikuler barangkali ya dalam bidang pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, tentunya juga tidak hanya tim-tim saja yang harus bisa paham tentang aksara ini, tapi juga guru-guru ya. Berarti sosialisasinya nanti juga akan perwakilan dari guru-guru untuk bisa mempelajari gitu aksara ini. Seperti itu mungkin perkembangan kedepannya. Pak Prapto, yang masalah teknis untuk sosialisasi. Jadi berkenaan dengan teknis nanti ini setelah kita nanti usahakan kita kejar, kita target kita untuk masyarakat ini benar-benar nanti di tahun ini bisa selesai ya. Jadi di sana kita tuangkan juga nanti tujuan pertama kita adalah aksara kaganga itu bisa masuk ke muatan lokal untuk baik sekolah SD maupun SMP. Nanti kita mau ke sana. Semoga nanti ini dapat dukungan dari pemerintah, dari berbagai pihak, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nantinya, dan juga didukung oleh Bapak Ibu dan Ibu Bupati nantinya ya, itu agar nanti bisa jalan semuanya itu. Itu pertama, step pertama lewat ini dari jalur sekolah. Jadi selain itu kan ada beberapa cara lagi nantinya kita di sekolahan untuk mempelajari aksara kaganga masuk hutan lokal, kemudian untuk pelang-pelang sekolah itu ya, kita kasih menggunakan aksara kaganga itu, misalnya ada kelas A, kelas B, nanti di bawahnya ditulis aksara kaganga gitu. Jadi bukan hanya pakai bahasa Inggris saja gitu ya.
mungkin untuk ruang kantor ada zone office, di bawahnya kita kasih aksara Kagana gitu. Itu nanti kita mulai dari dunia pendidikan dulu utama. Tapi kemudian untuk lebih luas nanti juga kalau memang itu sudah selesai dan sudah jadi, nanti kita ya semaksimal mungkin bisa diterapkan di setiap OPD yang ada di Lombok Timur. Jadi nanti setiap OPD punya apa namanya, baik pelan-pelan ataupun apa, protokol gitu. Jadi itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di masyarakat luas semua, di semua lini gitu nantinya. Kalau benar-benar nanti sudah menjadi Perbu nantinya ya, kita harus sesuaikan, kita harus kerja seperti itu. Iya, jadi biar lebih familiar lagi gitu ya, tiap orang lihat oh itu aksara Kaganga, lama-lama kan akhirnya bisa hafal gitu ya. Bagaimana apa namanya penulisan dari aksara Kaganga itu sendiri. Baik, pemirsa Lombok TV, jadi sangat menarik ya perbincangan kita tentang aksara Kaganga, dan nanti kita akan lebih berbincang-bincang lagi, lebih dalam lagi. Ada berapa huruf sih di aksara Kaganga dan seperti apa untuk proses dalam penulisan aksara Kaganga itu, susah atau tidak? Kami akan kembali setelah yang satu ini. Dan Pak Suprapto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, serta Mas Adi Setiawan ini dari tim ahli cagar budaya. Nah, Pak Suprapto, tadi sebelum kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dikit bahwa sebagai sarjana sastra ini memang sangat mendalami berbagai bahasa. Katanya bukan hanya aksara-aksara daerah saja, tapi juga aksara-aksara lain yang dipelajari ini, Pak. Berbagi sedikit. Iya, kebetulan ya saya tuh memang orangnya senang dengan ilmu bahasa. Ya, kebetulan sekolah saya, kuliah saya S1-nya itu sastra Inggris ya. Kemudian saya ambil untuk program studinya itu saya ambil linguistik. Jadi memang saya senang di ilmu bahasa itu sendiri. Jadi kayak kampus dulu ya, ada beberapa bahasa. Kalau aslinya saya kan memang dari jurusan sastra Inggris kan ya. Sastra Inggris, jadi kalau semua orang kan kalau bahasa Inggris kan sudah bukan bahasa asing lagi lah ya. Semua orang bisa bahasa Inggris umum gitu ya. Selain itu saya juga senang dengan bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab, bahkan saya memang dari pesantren ya, jadi otomatis harus bahasa harus bisa gitu ya. Saya juga senang bahasa Jepang gitu ya. Jadi kalau bahasa Jepang itu memang ada apa namanya, kalau kita korelasikan dengan bahasa Komering, aksara Kaganga itu memang ada kemiripan. Baik dari segi apa namanya fonologinya, dari segi fontnya itu hampir sama lah ya. Beda dengan kayak bahasa Inggris. Jadi kayak aksara Komering, aksara Kaganga itu sama kayak bahasa Arab, jadi antara tulisan dan bacaan itu sama. Kalau bahasa Inggris kan beda. Iya, antara tulisan sama pengucapan beda. Ada beberapa yang beda. Kayak tulisannya teacher dibaca teacher gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Komering, aksara Kaganga sama. Misalnya Kaganga ya dibaca Kaganga. Gitu. Tulisannya pun sama. Tulisannya sama. Itu jadi enaknya keuntungan kita kalau untuk belajar bahasa aksara Kaganga ataupun bahasa Arab itu kita tidak banyak hambatan dalam penulisan dan pengucapan atau dalam apa namanya, dalam pronunciation-nya itu sama. Jadi nggak susah gitu ya. Iya, baik. Jadi selain memang karena saat ini tinggal di Lombok Timur mempelajari aksara Kaganga, tapi juga aksara-aksara lain ya, terus juga Jawa barangkali ya, karena aksara Jawa gitu kan. Jawa etnik sini ya. Iya, baik. Mas Adi, kita lanjut lagi nih ke sosialisasinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya untuk bisa memperkenalkan apa namanya aksara ini? Ya, di Dinas Pendidikan bidang kebudayaan itu sudah mulai membuat dari tahun 2021 itu prototipe tentang aksara Komering. Dari tahap 1, tahap 2 sampai tahap ketiga. Setelah itu tahun 2022 mulai mengerucut
aksara yang di Oku Timur. Nah, di tahun 2023 sudah membuat website yang resmi Dinas Pendidikan Dikbud Komering ID, dan subdomainnya itu Aksara Komering ID untuk mempermudah masyarakat atau siswa ya di sekolah-sekolah mau belajar tentang aksara Komering, itu bisa membantu mempermudah untuk belajar aksara Komering. Oke. Nah, apa namanya, untuk aksara Komering sendiri ini berapa sih jumlahnya untuk bisa dihafalkan, dipelajari? Jadi di aksara Komering itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada aksara utama, sandangan, dan angka. Di aksara utama itu biasa anak suhat biasa menyebutkan itu ada 19 huruf utama. Terus sandangan itu yang asli murni Komering Oku Timur itu ada 10, dan ada penambahan 1 font E, dan ada penambahan lagi untuk A, I, U, E, O ada 4 huruf, itu dari total 15. Dan yang ketiga itu angka. Angka itu kita mengadopsi dari angka Arab. Kenapa kok kita mengadopsi dari angka Arab? Karena selama kita tim aksara Komering jalan mencari data, itu banyak menemukan naskah-naskah di Oku Timur itu menggunakan Arapegon. Jadi karena dasar itulah, karena dasar Arapegon yang banyak ditemukan, maka kita menggunakan angka Arab untuk angka aksara Komering. Tentu banyak yang protes, kenapa kok disambung-sambungkan sambung-sambungkan angka aksara Komering kok disambungkan ke angka Arab. Tapi berdasarkan fakta dan data yang di lapangan memang seperti itu. Nah itu orang-orang suku Komering itu ada pelafalan angka. Nah, kalau ada pelafalan angka secara alamiah pasti ada cara penulisan. Karena aksara-aksara yang ditemukan di daerah lain itu ada angkanya. Aksara Lebong yang di Bengkulu itu ada angka, terus aksara Lampung itu ada angka. Nah, karena dasar itu kita berpikir pasti Oku Timur Komering adalah angkanya. Nah, karena dicari belum ketemu sampai sekarang yang memang angka asli aksara Komering memang belum ditemukan. Cuma naskah ada naskah yang banyak menggunakan angka Arab. Nah, itu. Oke, jadi karena dari naskah-naskah itu banyak penggunaan angka Arab, akhirnya angkanya mengadopsi gitu ya. Tapi nanti setelah dikaji lebih dalam lagi, ketemu gitu ya, mungkin akan ada sedikit perubahan jadi gitu ya. Kita menginformasikan juga ke masyarakat Oku Timur, apabila ada naskah Oku Timur, aksara Komering Oku Timur yang asli itu bisa diinformasikan nanti. Syukur-syukur ada angkanya. Jadi seumpama mau berdebat, mau membantah angka aksara Komering kok menggunakan angka Arab, ya silakan tunjukkan datanya. Itu angka asli aksara Komering itu seperti apa? Nanti juga bisa direvisi, diganti, menyesuaikan. Yang penting ada dasar untuk ilmiahnya. Gitu. Ada benar-benar valid gitu ya untuk ininya gitu. Oke, jadi tim ahli cagar budaya ini masih terus membuka gitu ya. Misalnya ada masyarakat yang punya informasi-informasi tentang kebudayaan Komering, mungkin barangkali orang tuanya, nenek kakeknya dulu menyimpan gitu ya buku-buku atau hal-hal yang berhubungan dengan aksara Komering ini gitu. Baik, nah Pak Prapto, ini dari Dinas Pendidikan sendiri, kalau tadi ke depannya setelah nanti Perbuk selesai gitu dan mulai dilakukan sosialisasi, ini apa sih yang akan dilakukan agar anak-anak terutama di tingkat SD, SMP gitu mau gitu untuk bisa mengenal aksara Kagama? Karena kadang-kadang mereka untuk belajar bahasa yang sudah baku, misalnya bahasa Indonesia itu kadang agak susah gitu, apalagi disuruh ini apa lagi, bentuknya garis-garis gitu kan, agak membingungkan buat mereka. Nah, apa sih yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar bisa menarik gitu supaya anak-anak mau gitu untuk belajar aksara?
Oh ya, terima kasih. Jadi bagaimana kiat-kiat kita ya dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana nantinya biar anak-anak itu bisa ataupun mau punya interest yang besar untuk belajar aksara itu. Yang pertama adalah harus ada gurunya dulu, harus ada pendidiknya dulu, harus ada gurunya dulu. Maka dari tahun kemarin, di tahun 2023 ini kita sudah mengadakan workshop aksara Kaganga Komering yang dilaksanakan di mana itu, di Praja. Jadi kita sudah mengadakan workshop sebanyak 40 guru sudah kita workshopkan, dan alhamdulillah mereka sudah pada bisa lah, sudah paham lah, nggak paling tidak 80% sampai 90% mereka sudah memahami itu ya, karena kita pada waktu memang kita banyak prakteknya itu ya. Kemudian di tahun 2024 nanti ini kita sudah mengagendakan untuk mensosialisasikan aksara Kaganga ini ke 20 kecamatan, insya Allah ya. Jadi nanti setiap kecamatan itu kita akan adakan sosialisasi aksara Kaganga itu. Jadi untuk pesertanya itu adalah dari guru-guru SD dan guru-guru SMP yang ada di kecamatan itu. Nanti kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendampingi, dan sebagai narasumber nantinya kita dari pesertanya sudah kita workshop agar mereka itu setelah di workshopkan mereka harus mengimbaskan. Jadi ilmunya itu cara bahasa Jawa itu harus geduk tular gitu ya, geduk tular. Jadi itulah cara-cara yang efektif gitu ya. Jadi kita mengadakan workshop itu tidak hanya berhenti di workshop itu sendiri, tapi harus ditindaklanjuti. Jadi nantinya diharapkan nanti untuk peserta kemarin yang sudah ikut workshop, nah nanti itu yang akan kita jadikan narasumber itu. Tapi tetap kita dampingi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi saat ini masih dalam tahap mempersiapkan sumber daya manusianya dulu ya, untuk memberikan aksara itu nantinya gitu ke siswa-siswa gitu. Ya, kalau untuk sumber daya manusia sudah ada, karena kita sudah latih kemarin, kita sudah workshop selama 3 hari. Ya maksudnya sudah ada. Sudah siap. Sudah siap. Tinggal kita action pelaksanaan. Tinggal pelaksanaan sosialisasi saja gitu. Dan sangat yakin bahwa ini nantinya aksara Kaganga ini akan kembali dikenal, kembali kembali booming gitu kan, jangan sampai hilang gitu. Kalau saya orangnya selalu pesimis ya, orangnya selalu optimis ya. Dalam hal bidang apapun saya selalu optimis ya. Dalam bidang bisnis saya selalu optimis ya. Dari bidang apapun saya selalu optimis ya. Jadi kita selalu optimis. Apalagi ini memang namanya budaya Komering, dan ini kita tinggal di daerah Komering. Jadi sebagai masyarakat Komering kita harus bangga ya. Bangga ya, kita punya budaya ya. Jadi siapa lagi yang mau bangga dengan budaya kita selain kita sendiri gitu kan ya. Dan kita harus melestarikan budaya kita, jangan sampai nanti akhirnya anak cucu kita tidak mengenal gitu ya. Dan ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur. Baik, pemirsa Oku TV, jadi inilah bincang-bincang kami bersama dengan Bapak Suprapto selaku Kasih Cagar Budaya dan Museum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur, serta Mas Adi Setiawan ini selaku tim ahli cagar budaya. Dan untuk penutup mungkin ada hal yang ingin disampaikan, himbauan atau mungkin ajakan untuk masyarakat. Mulai dari Pak Suprapto. Ya, kepada masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Komering yang ada di Kabupaten Oku Timur, jadi kita mulai sekarang kita harus bangga ya dengan budaya kita sendiri. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memfilter culture atau budaya yang masuk ke daerah kita. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memfilter. Jadi jangan semua budaya, apalagi budaya asing atau budaya barat itu selalu kita anggap baik. Itu tidak ya. Jadi tidak semua budaya itu baik, dan tidak semua budaya yang masuk ke kita itu cocok untuk budaya kita Komering ini. Jadi kita sebagai anak bangsa, khususnya untuk suku-suku Komering yang ada di Oku Timur, kita harus selalu melestarikan semua budaya kita, baik itu budaya yang berupa sifatnya kebendaan ataupun budaya yang bersifat non kebendaan ya, yang bersifat naskah ataupun yang bersifat non
naskah. Dan terutama kita harus bangga dengan budaya kita, yaitu kita punya budaya aksara, yaitu aksara Kaganga yang harus kita lestarikan. Jadi kita jangan sampai kalah, kita harus kompetisi dengan tetangga provinsi kita Lampung, provinsi kita dari Jawa. Mereka selalu melestarikan aksara mereka masing-masing. Di Jawa melestarikan aksara Jawa, itu aksara Wonocoroko. Di Lampung juga ada aksara Kaganga. Mengapa kita di Sumatera Selatan belum ada? Jadi marilah kita mulai dari Oku Timur ini, ya semaksimal mungkin kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana nantinya kita bekerja semaksimal mungkin agar nantinya aksara Kaganga itu bisa menjadi aksara se-Sumatera Selatan, bukan hanya aksara Oku Timur. Itu harapan kami. Itu jangka menengah dan jangka panjang. Tapi untuk jangka pendeknya, untuk aksara Kaganga Oku Timur kita gunakan, kita lestarikan di kabupaten kita. Itu mungkin saja. Mas Adi mau menambahkan? Berkaitan dengan aksara Komering, kami menginformasikan ke seluruh masyarakat Oku Timur, apabila mempunyai naskah kami membuka diri. Apabila mempunyai naskah silakan diinformasikan, terutama naskah-naskah aksara Komering, karena kemarin kami berjalan selama 2 tahun kami kesulitan untuk mencari naskah. Jadi kalau ada masyarakat Oku Timur yang mempunyai buku atau buku nikah, buku surat yasin ataupun stempel atau hal-hal lain yang berkaitan dengan aksara yang ada aksaranya dan ada nilai sejarahnya, silakan diinformasikan, karena itu juga penting untuk kita informasikan, kita kibaskan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat Oku Timur yang lebih luas supaya banyak yang mempelajari, dan banyak yang mengetahui. Karena Oku Timur, aksara Komering, suku Komering itu mempunyai budaya yang menurut saya luar biasa, karena zaman dulu sudah mempunyai budaya literasi, baca tulis, dan itu perlu dilestarikan. Maka kalau seumpama mempunyai naskah, jangan jangan cuma disimpan. Nah, diinformasikan. Nanti tim dari Dinas Pendidikan yang akan mempelajari, menelaah seperti apa naskah itu. Nanti seperti yang ada di Tanjung Kuku. Di Tanjung Kuku itu naskah bertuliskan aksara Komering. Itu zaman dahulu keluarganya ada yang dari Arab mengirimkan surat ke keluarganya yang ada di Tanjung Kuku, itu bertuliskan aksara Komering. Nah, seperti itu nanti bisa diinformasikan. Selain itu nanti kami di Dinas Pendidikan ada website Aksara Komering ID. Itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Oku Timur yang mau mempelajari aksara Komering. Silakan kunjungi website tersebut, dibuka di Google Chrome, di URL-nya itu https://aksarakomering.id, bukan .go.id tapi .id. Itu kalau masyarakat Oku Timur mau mempelajari tentang aksara Komering, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suprapto, Mas Adi sudah hadir bersama kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini dan sudah berbagi pengetahuan bahwa kita suku Komering, masyarakat Oku Timur punya aksara sendiri, yaitu aksara Komering, Kaganga. Dan seperti tadi yang disampaikan, siapa lagi yang akan bangga dengan budaya kita kalau tidak kita sendiri ya, dan kita yang harus terus melestarikan kebudayaan. Inilah akhir dari bincang-bincang kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.